Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube Richard Darmawan. Pada video hari ini kita akan membahas saham-saham yang ada di Indonesia secara khusus menggunakan pendekatan analisa teknikal. Pada video hari ini kita akan langsung saja membahas, kurang lebih ada 4 saham yang akan kita bahas, dan saham pertama yang akan kita bahas adalah saham METS. Hetzer Medical Indonesia Tbk. Salah satu saham yang belum lama IPO ya teman-teman. Dan memang pergerakannya setelah mengalami kenaikan cukup tinggi dengan all time high di area 520. Setelah itu mengalami penurunan yang cukup lumayan. Bisa kita lihat bersama, area all time low-nya itu ada di kisaran 88. Dan kurang lebih sebulan terakhir saham ini mengalami kenaikan yang sangat pesat ya. Dari area all time low-nya di area 88 sudah naik lebih dari 100%. Setidaknya sudah naik sekitar 150-an persen. Dari sisi volume, teman-teman bisa lihat bersama bahwa ketika naik, volumenya di sini cukup besar-besar ya. Dan ketika koreksi, volumenya cenderung kecil. Bahkan walaupun di Jumat ini closingnya minus 5,10%, terlihat bahwa volumenya hampir tidak ada. Yang menarik juga kalau kita masukkan sebuah indikator MACD, maka teman-teman bisa lihat bersama bahwa di sini ada bullish divergence, di mana harga dan indikator bergerak berlawanan. Harganya membentuk new low dan indikatornya malah tidak membentuk new low ya teman-teman, sehingga akhirnya saham ini kembali melanjutkan penguatannya setelah sekian lama mengalami penurunan. Untuk area support terdekat sebenarnya kita bisa tandain di area sini, kurang lebih di 190 sampai ke area kisaran 180. Dan posisinya sekarang memang ada di support. Kita akan tunggu bersama apakah area 180-nya mampu menahan daripada koreksian saham METS, atau malah dia akan kembali melanjutkan koreksiannya ke area yang ada di bawah, yaitu di sekitaran 152. Jadi kita akan tuliskan terlebih dahulu untuk area support satunya itu ada di kisaran 190 sampai 180 untuk match ya. Lalu untuk area support 2-nya kita bisa tuliskan di bawahnya kurang lebih ada di area 161 sampai 152. Akan tuliskan di sini 161 sampai 152. Dan yang menarik adalah teman-teman, saham METS ini terlihat sekali ada potensi membentuk inverted head and shoulders. Dengan tertahannya METS di area 222, sebenarnya ini cukup baik ya. Sehingga membuat kita-kita yang mungkin tidak punya atau belum melihat saham METS ini bisa saja melakukan pembelian, memanfaatkan momen koreksi di buy on weakness-nya. Nah, dua area support yang kita tandain itu sebenarnya cukup bertepatan dengan area low daripada left shoulder-nya. Jadi kalau turun sampai 152 pun sebenarnya tidak ada masalah. Dan kalau misalnya bisa lanjut breakout dari 222, tentu ada potensi untuk kembali melanjutkan kenaikan. Dengan target kita ukur bersama-sama. Lalu kita letakkan di area breakout-nya, semisal bisa breakout ya.
Ya, kurang lebih ada potensi setidaknya menuju ke area 350-an. Walaupun mungkin tidak akan garis lurus naik ke atas, tetapi teman-teman boleh pantau area support dari MATS untuk buy on weakness jika teman-teman merasa saham MATS ini cukup menarik. Untuk saham kedua yang akan kita bahas hari ini adalah S Hardware. Saham S Hardware pada closing Jumat ini tercatat mengalami kenaikan 0,9%. Sudah terkonfirmasi closing di atas area 550, yang artinya ini mengkonfirmasi juga sebuah pola, yaitu double bottom ya, walaupun memang bottomnya tidak simetris. Dimana ini adalah bottom yang pertama, lalu yang di sebelah kanan ini adalah bottom yang kedua. Untuk potensi kenaikannya, double bottom ini bisa saja naik sampai kisaran 710. Walaupun memang target terdekat adalah ke area 615. Di mana area 615 ini adalah area target daripada cup and handle yang terbentuk setelah S Hardware breakout dari 520. Tepatnya pada tanggal 13 Februari. Jadi target terdekat mungkin ke 615 dulu, lalu kalau bisa lanjut naik menyelesaikan target double bottomnya, bisa saja melanjutkan kenaikan ke 710. Untuk area support terdekat, teman-teman bisa gunakan area 550 sampai kisaran area 535 untuk buy on weakness kalau ternyata dikasih kesempatan koreksi. Di sini kita tulisin ya. 550 ya sampai 530 lah area low daripada kemarin. Kalau ternyata 530-nya false break ya atau gagal menahan lalu kembali turun, kita akan pantau bersama di area 520. Jadi teman-teman, saham S Hardware harusnya cukup menarik untuk bisa kembali menguat setelah sekian lama mengalami penurunan. Teman-teman boleh pantau area support untuk buy on weakness ataupun kalau mau buy on breakout. Posisinya sekarang sudah breakout, sudah berhasil closing di atas 560 dengan rejection dari area supportnya dengan low 530. Untuk saham ketiga yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Arto. Arto adalah salah satu saham dari sektor perbankan, bank digital ya. Dimana pada closing hari Jumat lalu tidak tercatat mengalami kenaikan dan penurunan, dimana presentasenya hanya 0,00% saja. Arto beberapa waktu yang lalu ketika dia bisa breakout dari 3660, sebenarnya potensinya membentuk cup and handle, tapi sayangnya false break juga. Akhirnya mengalami penurunan kembali. Jadi di tanggal 3 Februari sempat mencetak area high ke 3790 sebelum akhirnya gagal breakout. 3 hari mencoba break gagal dan akhirnya turun ke bawah. Saat ini area support terdekat sebenarnya teman-teman kalau mau beli boleh beli cicil sampai ke area low yang ada di sini di kisaran 2790 atau 2780. Kita bisa manfaatkan area ini sebagai area support daripada saham Arto dengan target terdekat itu ke 3280. Kenapa? Karena area tersebut adalah area gap down. Jadi pada saat Arto gagal break dari 3660, Arto ini mengalami penurunan dengan cukup kencang ke bawah.
Sehingga penurunannya menimbulkan gap, dan gap memang berpotensi ditutup walaupun kita nggak pernah tahu kapan akan ditutup. Kalau misalnya bisa nutup sampai 3280 sebenarnya cukup baik, ada potensi beberapa persen yang bisa didapatkan. Dan yang akan jauh lebih menarik kalau misalnya Arto-nya bisa breakout dari 3660, maka bisa kita lihat bersama, bisa saja ini menjadi sebuah pola yaitu double bottom. Walaupun memang neckline-nya akhirnya kita bisa gunakan area high-nya di kisaran 3790. Jadi kurang lebih nih teman-teman, setelah dia gagal breakout 3660, lalu kalau misalnya kita mau lihat dia menjadi double bottom, tentu kita akan tunggu apakah bisa breakout dari 3790 ya, ini high-nya. Jadi kita turunin sedikit di 3790. Ya, kurang lebih lah ya. Nah, kurang lebih akan jadi kayak gini kalau misalnya berhasil breakout. Tapi memang kita akan tunggu juga konfirmasinya, karena selama belum break dan belum close di atas, tentu belum bisa dikatakan sebagai double bottom. Jadi kalau teman-teman mau buy on weakness, silahkan pantau 2780 dengan target 3280 area nutup gap. Dan saham terakhir yang akan kita bahas pada video hari ini adalah Mayora. Saham Mayora pada closing Jumat ini ditutup doji dengan tidak mengalami kenaikan dan penurunan. Sebuah hal yang juga sangat baik karena akhirnya mengkonfirmasi sebuah pola lanjutan, yaitu rounding bottom. Untuk target terdekat, Mayora ada potensi naik ke 2760 sebagai target dari ascending triangle-nya, di mana ascending triangle sendiri terbentuk ketika saham Mayora berhasil breakout 2510 di kisaran tanggal 13 Februari. Dan akhirnya ketika breakout dari 2650, akhirnya ini membuat sebuah pola lanjutan yaitu rounding bottom. Teman-teman yang mau buy on weakness boleh pantau area 2650 sampai setidaknya area low pada closing candle kemarin 2620 untuk buy on weakness. Karena selain memiliki target ke 2760 sebagai target dari ascending triangle-nya, tentu Mayora memiliki potensi target baru daripada breakout rounding bottom-nya. Setidaknya bisa kembali ke area 3000-an. Ataupun bukan kembali, bisa saja menuju ke area 3000-an. Dan tentu kalau mau menuju ke area 3000-an, saham Mayora akan menyelesaikan potensi kenaikan daripada cup and handle yang sudah terkonfirmasi dari akhir tahun lalu di kisaran 18 Oktober. Jadi akan menyelesaikan target kenaikannya ke kisaran area 2900. Jadi harusnya saham Mayora cukup menarik. Kalau teman-teman mau buy on weakness bisa pantau 2650 sampai 2620. Kalau misalnya area tersebut gagal menahan Mayora, kita akan pantau lagi di kisaran 2500-an. Kalau misalnya ternyata bisa break lalu lanjut naik ke 2900 atau bahkan menyelesaikan target ke 3050, artinya saham Mayora bergerak dengan sangat baik dan kita akan lihat pola-pola apa lagi yang akan terbentuk di kemudian hari. Jadi total pada video hari ini kita ada bahas kurang lebih 4 saham. Yang pertama saham Mets, yang kedua saham S Hardware, yang ketiga Arto, dan yang terakhir adalah Mayora. Disclaimer on untuk semua saham yang saya sebutkan pada video hari ini.
Bukan ajakan menjual atau membeli, bukan juga rekomendasi. Silahkan teman-teman lakukan cek dan recheck kembali. Kalau tidak sesuai dengan analisa teman-teman, silahkan di skip dan cari saham lainnya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.